Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Meneruskan istiqomah kita selepas pembacaan salawat burdah, kita akan mendengarkan cerita hikmah nasihat daripada sahibul maulid al-imam al-qutub al-habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita kenal bagaimana mulianya beliau, bagaimana suksesnya beliau sebagai murid yang berguru kepada gurunya, sekaligus guru yang telah mendidik begitu banyak para aulia, para alim ulama yang keluar dari hasil didikan al-imam al-qutub al-habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi. Maka kita ingin tahu apa sih kunci sukses daripada al-imam al-qutub al-habib Ali di dalam belajar kepada gurunya, sekaligus kunci sukses beliau bisa menjadikan orang-orang yang luar biasa dari hasil didikan beliau. Maka ini adalah ilmu yang sangat luar biasa yang akan beliau utarakan untuk kita pada malam hari ini, memulai dengan mengutip hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, qadimtum minal jihadil asghari ilal jihadil akbari. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, kalian baru saja pulang, datang dari peperangan yang kecil menuju pertempuran peperangan yang besar. Gila ya Rasulullah. Maka dikatakan oleh para sahabat, apa itu wahai jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu yang dimaksud dengan perang yang besar wahai utusan Allah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihadun nafas, yaitu melawan hawa nafsu kita sendiri. Apabila kita berperang dengan musuh sekali ditebas dengan pedang mati, selesai, kita menang peperangan. Tapi ini adalah hawa nafsu kita yang selama kita hidup dia akan merongrong terus kepada kita. Maka kata Habib Ali Habsyi, gala syuf al-magam kulluh inda mautin nafas. Lihat oleh kalian wahai murid-muridku, bahwasannya seluruh magam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berada ketika kita bisa mengalahkan dan mematikan hawa nafsu kita. Wa matun nafas gismani, dan matinya hawa nafsu, kalanya hawa nafsu tersebut itu kebagi dua, kata Habib Ali. Takhalluqi wa tabi'i, ada yang harus melalui proses, ada yang memang sudah alami. Maka kata Habib Ali, fatakhalluq ma yuhsalu bil ijtihad, adapun yang melalui proses itu adalah sesuatu yang dihasilkan dengan cara berijtihad, bermujahadah, berjuang. Yujahidul insanu nafsahu ala mautin nafsihi, seorang manusia berjuang melawan syahwat, keinginan hawa nafsunya, sehingga dia bisa mengalahkan hawa nafsu yang merongrong dirinya. Sedangkan yang kedua, wa tabi'i, adapun yang alami, ma yutba'u alaihi syakhsu bidunil iktisab, yaitu seseorang memang sudah terlahir berwatak, berkarakter, bertabiat baik tanpa harus ada perjuangan, gak harus ada usaha melawan hawa nafsunya. Emang udah lahir jadi orang baik. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, maka kata Habib Ali Habsyi, lau a'tahu Allahu insanan khuluqan aziman, seandainya, kata Habib Ali, Allah mengkaruniai, memberikan kepada seorang manusia budi pekerti, akhlak yang begitu agung, ahsan luh minal mal. Kata Habib Ali, ini orang yang dapat model seperti ini, akhlaknya udah baik, dia udah taat sama Allah, taat sama Rasul. Ini orang kalau punya akhlak budi pekerti yang baik seperti ini kata Habib Ali lebih baik daripada dia dikasih rezeki berupa harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti
biarpun dia nggak punya harta, tapi punya akhlak, budi pekerti yang sangat luar biasa di sisi Allah dan di sisi Rasul, ini lebih baik, kata Habib Ali Habsyi. Kenapa? Wa qalallahu ta'ala li habibihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Allah sang pencipta manusia yang memberikan karunia kepada umat manusia telah berkata kepada sang kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sang pencipta yang menciptakan makhluk manusia memuji kepada makhluk ciptaannya, satu-satunya yang dipuji adalah kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allah, dan sungguh engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas budi pekerti yang amat luhur. Tapi kata Habib Ali Habsyi, Rasulullah memang sudah terlahir secara murni, secara baik, yang gak udah perlu yang namanya mujahadah. Tapi Allah contohkan kepada kita tentang perihal para nabi-nabi lain di mana Allah mendidik para nabi dan rasulnya. Wa qalallahu ta'ala li Musa alaihi salam. Lihat bagaimana ucapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi yang begitu diagungkan dan banggakan oleh kaum Yahudi Bani Israel, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa pertama kali diajak bercakap-cakap langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala di Wadil Muqaddasit Tuwa, di lembah yang disucikan yang penuh dengan keberkahan, yaitu di dalam Muqaddasit Tuwa, Allah berkata kepada Nabi Musa di dalam surat Thaha, Allah berfirman, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Allah bertanya kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun menjawab, qala hiya asaya. Wahai Allah, kata Nabi Musa, ini yang kau tanyakan tersebut di tangan kanan saya ini adalah tongkat saya. Atawakka'u alaiha, yang mana dengan tongkat tersebut saya berjalan dengan bertumpu dengan tongkat tersebut. Wa ahushu biha ala ghanami, bahkan saya rontokkan daun-daun yang ada di pohon agar berjatuhan untuk makanan gembalaan, yaitu kambing-kambing saya. Waliyama fiha ma'aribun ukhra, dan untuk saya pada tongkat tersebut banyak sekali manfaat-manfaat yang lainnya wahai Allah. Lihat, ketika Nabi Musa bergantung dengan tongkatnya, ketika Nabi Musa membanggakan tongkatnya di hadapan Allah, ketika Nabi Musa begitu mengandalkan tongkatnya, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wa qala lahu, apa Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Nabi Musa? Alqiha ya Musa. Wahai Musa, itu tongkat, buang. Itu tongkat yang kau andalkan untuk bertumpu di dalam berjalan, untuk merontokkan daun-daun untuk memberikan kambing-kambingmu dan masih manfaat yang banyak. Lempar itu wahai Musa tongkat tersebut. Maka karena ini perintah Allah, lihat bagaimana seorang Nabi Musa harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga yang beliau miliki dari mertuanya Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Apa? Fa'alqaha. Maka dengan refleks Nabi Musa melepaskan dan membuang dan melempar tongkat tersebut karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fa idza hiya hayyatun tas'a. Kata Al-Qur'an, ketika dilempar itu tongkat Nabi Allah Musa, tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi seekor ular yang merayap kencang. Berubah menjadi ular. Tapi perubahan tersebut, kata Habib Ali Habsyi, taharahal maula loh. Lihat dong, gak langsung berubah. Itu tongkat mesti dilempar dulu, itu tongkat mesti dibuang dulu. Allah sucikan dulu Nabi Allah Musa alaihissalam agar hanya bergantung dan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diandalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa, ketika tongkat sudah berubah menjadi ular, Nabi Musa takut, diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, khudha wala takhaf. Wahai Musa, ambil lagi
Itu yang namanya ular tersebut yang tadinya tongkat, kau ambil wahai Musa. Jangan takut kata Allah Subhanahu wa taala. Wala takhaf, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Sanu'iduha siratahal ula. Karena ketika kamu pegang itu ular tersebut nanti akan berubah kembali menjadi tongkat semula kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tongkat menjadi andalan Nabi Musa untuk melawan Fir'aun beserta tukang-tukang sihirnya. Ketika tongkatnya dilemparkan bisa berubah menjadi ular raksasa dan memakan seluruh daripada ular-ular sihir daripada tukang-tukang sihir Fir'aun. Bahkan dengan tongkat tersebut Nabi Musa bisa membelah daripada lautan, mujizat yang begitu besar bagi kaum Bani Israel. Tapi kata Habib Ali Habsyi, lakin ba'dama taharaha, ini Nabi Musa bisa dapat kelebihan, bisa dapat kemuliaan, bisa dapat mukjizat yang begitu sangat amat luar biasa karena sudah disucikan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan dulu ketergantungannya kepada tongkat tersebut, dilepaskan dulu daripada andalannya kepada tongkat tersebut. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah lahir, sudah suci, sudah baik tanpa perlu dididik. Maka kata Habib Ali Habsyi, malagu masyayikh illa limautun nafas. Tidaklah para guru-guru mereka itu melakukan kecuali untuk mengalahkan hawa nafsu daripada murid-muridnya. Li'anna syekh yumawwitun nafsul murid. Karena yang namanya guru pasti akan memotivasi murid-muridnya untuk bisa mengalahkan hawa nafsunya, agar nafsu tersebut jinak dan tidak merongrong murid tersebut. Karena syekh, sampai kata Habib Ali Habsyi, dulu nih ada seorang syekh Raqibal Hajij, dia ikut rombongan orang-orang yang berhaji. Wa kana min biladil Maghrib, kebetulan ini syekh berada di negeri paling barat, yaitu negeri Maghrib yang terkenal dengan negeri Maroko, yang banyak para alim ulama, para aulia di sana. Wa kana ya'tani katsiran bil liqa'i salihin wa yuhibbuhum. Dan kerjaannya ini syekh, dia ini sangat perhatian, banyak dengan menemui para orang-orang soleh, dan dia sangat mencintai orang-orang soleh yang dia temui. Wa yufattishu 'alal ladzi yarbah 'ala yadayhi. Bahkan dia kalau udah ketemu orang soleh, dia teliti orang soleh tersebut, yang mana dia pasti akan mendapatkan keuntungan bertemu dengan orang soleh tersebut. Kali dapat berkahnya, kali dapat ilmunya, kali dapat sirnya. Dia pasti ini memperhatikan gimana caranya biar setiap orang soleh dia temui dapat keberkahannya, dapat sirnya. Fakana hadza da'buh, dan ini kata Habib Ali Habsyi kebiasaan orang tersebut. Idza tala'al masyriq, yang mana apabila dia menuju arah timur dari barat. Wa idza raja', dan ketika dia pulang dari timur setelah melaksanakan ibadah haji, dia mau balik lagi ke arah barat, ke arah Maroko. Faltaqa bi Mesir ma'a ba'di salihin, dia berjumpa di kota Mesir, di negeri Mesir dengan sebagian orang-orang saleh yang ada di negeri Mesir, yang terkenal dengan para alim ulama dan orang-orang para aulia. Fa'atahu amanah. Kemudian orang soleh yang ada di Mesir tersebut, wali yang ada di Mesir tersebut, ulama yang di Mesir tersebut memberikan kepada orang tersebut, yaitu berupa amanah. Wa qalalah, seraya orang soleh yang di Mesir tadi berkata kepada dia, ar-rajul alladzi yatlubuha minka huwa sahibuk. Ada orang yang mana nanti akan meminta amanah tersebut. Tidak lain tidak bukan, amanah yang nanti akan minta dari kamu tersebut adalah teman kamu sendiri. Ini amanah yang kami berikan dari Mesir, itu akan diambil oleh pemiliknya, yang mana pemiliknya tersebut yang akan meminta kepadamu teman kamu sendiri tanpa kamu sadar. Famazala yatufu ala salihin alladzina ya'rifuhum wahidan wahidan. Akhirnya dia berkeliling, senantiasa ini orang
ketika mendapatkan amanatnya para aulia, dia berkeliling atas orang-orang saleh yang dia kenal satu persatu. Kali bener ini orang yang bakal ngambil amanah tersebut, ini wali besar, ini bukan orang sembarangan, ini teman saya siapa, dicek satu persatu. Hatta kadima li baladihi, sampai akhirnya dia nggak dapetin di masyrik, sampai ke maghrib dia pulang ke negerinya. Wadakhala darah, kemudian dia masuk ke dalam rumah, tidak mendapatkan hasil apa-apa, nggak ada yang minta amanat satupun. Wabaqiya masya Allah, akhirnya dia tinggal di dalam rumahnya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Falakiyahu dzata yaumin jaruh, pada satu hari dia berpapasan, ketemu dengan tetangga rumahnya, sohib dia, tetangga rumah sendiri. Faqalalah, ini tetangganya ketika berjumpa dengan orang tersebut yang baru pulang dari haji dari Mesirnya, dari ketemu orang-orang soleh di Mesir dikasih amanat, langsung ditanya, ainal amanah allati ataka fulan di Mesir, mana itu amanat yang telah diberikan kepadamu oleh si fulan, seorang wali besar, seorang ulama besar di kota Mesir. Maka ketika ditanya pertanyaan tersebut yang dia nanti-nantikan, fa'alima anna jarahu sahibul waqt, ternyata dia baru sadar, dia baru paham, selama ini ternyata tetangganya ini tidak lain tidak bukan adalah wali yang dimaksud oleh orang-orang Mesir. Ini dia wali gutub yang merajai para aulia di zaman sekarang, tidak lain tidak bukan adalah siapa? Tetangganya sendiri. Fasaqata ala rijlih yugabbiluha, langsung ketika tahu wali gutub tersebut adalah tetangganya sendiri, dia bersimpuh di atas ke kakinya daripada itu wali, langsung dia cium daripada kakinya itu wali yang tidak lain tidak bukan adalah tetangganya sendiri. Wa yaqulu, seraya dia berkata, ya sayyidi, wahai tuanku, kaifa tukhfuna anfusakum alayya, kok bisa sih, bagaimana ini kau rela menyembunyikan dirimu sebenarnya atas aku. Selama ini kau sembunyikan magammu, sedangkan kau ini tetangga saya. Wa ma taraktu shalihan yusharu ilaihi bil masyriq wal maghrib illa ataitu, dan saya ini enggak pernah tinggalkan seorang pun yang ditunjuk sebagai orang soleh, baik itu di timur ataupun di barat, pasti kecuali saya datengin orang soleh tersebut. Ini wa antum jirani, ternyata orang soleh wali gutubnya zaman sekarang tetangga saya sendiri. Aqrabun nas ilayya, orang yang paling dekat kepada saya, dekat samping rumah. Ternyata nggak usah jauh-jauh saya ke masyrik, ternyata ada samping rumah katanya. Thumma talaba minhu sir alladzi khassahu Allahu bih, karena ini adalah wali gutub, pimpinannya para aulia di zaman tersebut, kemudian dia ada jasa bisa ngasih amanat dari Mesir, maka dia minta dari tetangganya yang wali tersebut sir, rahasia yang Allah Subhanahu wa taala khususkan rahasia tersebut untuk dirinya sehingga menjadi seorang wali gutub. Faqala lahu syekh, maka ketika diminta sir oleh tetangganya ini si syekh berkata kepada tetangganya, hadzal amar la tutiquh, ini perkara tidak mungkin kamu sanggup. Sir yang kau minta dari saya, rahasia yang Allah beri kepada saya, ente minta, gak bisa ente pikul, gak bisa, ente gak mampu. Karena ini orang penasaran, ingin memanfaatkan, kapan lagi ketemu wali gutub. Faqala bal utiquhu ya sayyidi, dia bilang enggak, bahkan saya sanggup wahai tuanku, saya sanggup, saya memikulnya, saya bisa pegang sirnya itu. Faqala syekh, maka si syekh tersebut menantang tetangganya, fa in kunta tutiquh fa'mal bisyarat, kalau benar kamu sanggup memikulnya, benar kamu sanggup memegang sir saya, ya udah kau amalkan, tapi dengan syarat. Faqala wa ma syartuka ya sayyidi, dia balik tanya dengan penuh bahagia, apa itu rahasianya, apa itu yang namanya syarat tersebut untuk saya bisa dapatkan rahasia sir kamu wahai tuanku. Galaloh, maka
Wali Kutub tadi, Syekh tadi berkata kepada tetangganya, syarat la kabir dar alaik. Syaratnya itu enggak gede, enggak besar syaratnya, bahkan enggak ada mudorotnya sama sekali sama ente, kata ini Syekh. Wah, tambah penasaran dia. Sampai ditambahkan lagi, fihi hawan, syaratnya ringan, enggak berat, enggak besar, enggak ada mudorotnya, ringan, enggak berat katanya. Apa itu syaratnya wahai tuanku? Gampang, cuman satu. Antahlika lihyataka tawila hadhi. Syaratnya cuman satu. Apa? Potong jenggotmu yang panjang ini. Ini orang kebetulan begitu sangat membanggakan jenggotnya. Kalau jenggot panjang pasti disangka apa? Orang sufi, pasti dihormatin, pasti dimuliakan, pasti diagungkan. Ketika syaratnya itu harus dipotong, harus dihabiskan jenggotnya, qalalahu, dia langsung berkata, hawa nafsunya naik, egonya naik, gengsinya nggak terima. Dia bilang, ya Sayyidi, wahai tuanku, kaifa yasugu lidzalik. Wah, itu perkara tersebut tidak mungkin bisa membolehkan saya. Kenapa? Wabiha uhab, dengan jenggot panjang ini saya disegani, gak ada orang nyepelein saya. Ulum fitorikil masyrik, bahkan di jalan saya menuju ke arah timur, ke arah tempat saya haji, tuh orang-orang semua mengagungkan saya. Saya nggak ada orang nyepelein saya, semua ngormatin saya. Kenapa? Jenggot saya panjang. Kalau dipotong bagaimana? Kala Syekh, kata ini Syekh, balik lagi ditantangin. Fa in aradta sir faf'al ma aqulu lak. Udah, ringan doang. Kan ente minta sir ana, ya udah. Kalau ente pintar sirnya ana, rahasianya ana, ya udah gampang, kerjain apa yang ana bilang sama ente. Potong jenggot ente. Faqala lahu, akhirnya nih orang saking beratnya, egonya, gengsinya, kagak mau dia direndahkan, dihinakan, disepelekan. Dia bilang begini, wahai tuanku ya Sayyidi, hadza amr la nutiquh. Wah, ini perintah kayaknya berat bener, saya gak sanggup, saya gak bisa memikulnya. Memang ringan, cuman motong, cuma kan ini kehormatan saya, ini saya diseganin, ini saya dihormatin. Ntar yang ada dihinakan, saya disepelekan, gak dianggap saya. Wah enggak, saya gak sanggup. Faqala lahu Syekh, akhirnya tetangganya nih yang wali kutub balik berkata kepada tetangganya, fama bagiyalak alayya dzanbun haitsu lam taqbal syarti. Udah nggak apa-apa, nggak tersisa salah wala dosa ente sama ana kalau ente gak terima syarat ana, karena cuma nawarin doang. Kalau ente pengen sir ana yang ente minta, ente syaratnya itu, ente gak mau ya udah, nggak ada kerugian buat ana, ente gak salah sama ana. Fafaragahu, akhirnya ini wali kutub tersebut meninggalkan dia, berpisah dengannya. Maka kata Habib Ali Habsyi, ketika waktu berlalu, falamma mata Syekh, maka ketika wali kutub tersebut meninggal dunia, wafatahu ma fatahu, dan dia baru sadar kehilangan sesuatu kesempatan yang begitu amat berharga. Sirnya itu wali kutub di masa hidupnya ternyata sudah wafat, meninggal dunia, nggak ada lagi di alam dunia. Nadim, akhirnya dia menyesal. Wagala, seraya berkata di dalam penyesalannya, laukana aglil yom indi fi zamani Syekh, seandainya akal saya yang sempurna di hari ini, akal saya, kepahaman saya seperti hari ini, akal sehat saya ada pada hari ini, ternyata itu ada di zaman saya masih hidup, saya punya Syekh wali kutub itu masih ada. Seandainya sama nih kepahaman yang saya miliki sekarang di waktu zaman dulu, di waktu masa muda ana, la fa'altu magala Syekh, maka nih saya akan melaksanakan perintah apa yang diminta oleh wali kutub Syekh tersebut. Wazidtu alaih, kalau bisa jangan cuma potong, minta yang lain anak kerjain. Kenapa? Begitu berharganya seorang wali
apalagi wali kutub sudah meninggal dunia, sirnya nggak ada yang ngambil. Maka pesan Habib Ali Habsyi, yanbaghi lil insan an yurabbita nafsahu biwaliyin min auliyaillah. Seyogyanya kepada seorang manusia agar mengikat diri dia dengan seorang wali dari antara wali-walinya Allah. Dia punya ikatan, dia punya hubungan, dia punya wejangan dari seorang wali min auliyaillah. Wa yugawwi rabitatahu bihi, dan kalau bisa jangan cuma nyambung doang, ikat, kata Habib Ali, kuatin lagi ikatan dia, ta'alluqnya dia, ikatan batinnya dia kepada wali tersebut, kepada guru yang wali tersebut. Kenapa? Kata Habib Ali, li'annal wusula ilal hadratil ahadiyah muta'assir. Karena untuk sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat teramat sulit perjalanannya. Wa haula a'yunuha fil ardi, dan merekalah para wali-waliullah adalah tokoh-tokoh kunci pembuka pintu untuk sampai ma'rifat, nyampai kepada sir rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Semoga kita yang mendengarkan kalam hikmah nasihat Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi bisa mengambil manfaat dan keberkahan beliau, yang mana beliau bisa menjadi seorang wali kutub hanya berguru dengan gurunya Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas. Walaupun Habib Ali Habsyi anak seorang mufti, walaupun Habib Ali Habsyi belajar di Mekah, belajar kepada ayahandanya, seorang yang berilmu, seorang habaib, dia meninggalkan itu semua hanya semata-mata berguru kepada gurunya, diberikan dengan segelas daripada mangkok yang diisi air. Ketika diminum oleh Habib Ali Habsyi, terbuka futuhnya Habib Ali Habsyi. Begitulah juga yang terjadi kepada Al-Imam Qutb Al-Habib Abdullah bin Mahsin bin Muhammad Al-Attas, keramat Empang Bogor, yang ketika bertemu dengan gurunya diuji dulu oleh Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas. Saya tidak akan mendidikmu, saya tidak akan mendoakanmu illa tarakta illa antatruka Umar bin Abdurrahman wa Husain bin Umar haggak wa taqul ya Ahmad bin Hamzah. Syaratnya cuma satu, apa? Tinggalkan Habib Umar bin Abdurrahman dan Husain bin Umar punya kamu, dan kau cuma ucapkan ya Habib Ahmad bin Hamzah. Apa jawaban Habib Keramat Empang? Qad taraktu Umar bin Abdurrahman wa Husain bin Umar alladzaini a'rifuhuma ana wastamsaktu billadzaini ta'rifuhuma anta. Wahai Habib Ahmad bin Hamzah, saya telah tinggalkan daripada leluhur saya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan putranya Husain bin Umar yang saya kenal, dan saya berpegang teguh dengan Habib Umar bin Abdurrahman dan Husain bin Umar yang kau kenal, wahai Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas. Dari semenjak itu jadilah Habib Abdullah bin Muhsin murid yang sangat luar biasa, dikarenakan beliau mau melepaskan kepahamannya, melepaskan daripada ilmunya, hanya semata-mata ingin berguru kepada gurunya Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Semoga keberkahan para wali-waliullah yang mereka dibukakan kesuksesan mereka, dibukakan pintu futuh mereka untuk bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kita juga mendapatkannya pada malam hari ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.